Untuk permasalahan On Ha-jun ini akan menjadi karakter yang baik atau tidak sebenarnya masih belum bisa dipastikan. Bisa jadi dia memang akan pure jadi villain, tapi masih ada kemungkinan juga dia bisa berpindah posisi memihak Rainbow Taxi. Jadi ada beberapa petunjuk nih tentang hal ini. Yang pertama, Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easyroom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku akan bahas drama Taxi Driver Season 2 seperti request teman-teman semua ya, karena banyak banget yang request drama ini buat aku bahas. Karena kebetulan Oppa Lee Ji-hoon bakalan datang ke Jakarta tanggal 19 Maret nanti ya, tepatnya hari Minggu. Oh iya, kalian semua ada yang ikut fan meeting nggak? Komen di bawah ya, nanti kita ketemuan di sana. Nah, saat ini sudah memasuki episode 6. Kenapa aku pengen bahas drama ini? Karena di season 2 kali ini ada plot twist yang menarik banget, yang cukup bikin aku penasaran sih. Seperti yang kita tahu, muncul karakter baru di season 2 kali ini yang gerak-geriknya dari awal dia muncul tuh udah mengundang tanda tanya besar. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak On Ha-jun yang diperankan oleh Shin Jae-ha. Sebelumnya dia berperan di Crash Course in Romance sebagai Pak Ji yang baik dan ramah, namun ternyata seorang psikopat. Jadi otomatis begitu dia masuk ke drama ini, semuanya udah langsung sus banget kan sama dia. Nah, di dalam drama ini ternyata perannya hampir mirip-mirip seperti peran di drama sebelumnya, dimana Pak On ini selalu ramah, baik, namun ternyata di akhir episode 6 sebenarnya dia memiliki sisi kehidupan lain yang sangat jauh berbeda. Wah, kira-kira baik atau jahat ya dia ya? Biar seru, mari kita bahas di video ini beserta prediksi untuk episode 7 Sabtu nanti. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Awal kemunculan karakter On Ha-jun ada di akhir episode 2 drama Taxi Driver Season 2 ini, dimana momennya bisa pas sekali setelah kasus sindikat judi online di Vietnam itu. Masih ingat kan akhir penyelesaian dari kasus tersebut di detik-detik terakhir saat si pemimpin akan dibekuk oleh Kim Do-ki? Ada seorang sniper yang menembak si pemimpin tersebut dan mengatakan akan mencari tahu tentang Kim Do-ki. Banyak dari kita dari awal kemunculan Pak On sudah berpikiran bahwa mungkin Pak On ini akan menjadi seorang psikopat lagi karena peran di drama sebelumnya seperti itu. Aku pun juga berpikiran demikian. Ternyata di akhir episode 6 kemarin barulah terungkap bahwa dia sebenarnya bukanlah orang yang baik, dimana sepertinya dia adalah seorang pemimpin dari organisasi misterius. Untuk mencari tahu kita mesti kembali ke episode 1 dan 2 untuk mencari tahu detail-detail yang terlewatkan. Jadi sebenarnya episode 1 dan 2 itu adalah awal dari permasalahan baru yang kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih besar dibandingkan kasus-kasus sebelumnya di Rainbow Taxi. Dimana karena mengungkap sindikat situs judi di Vietnam, pekerjaan Rainbow Taxi menjadi sorotan organisasi misterius ini. Mungkin karena Rainbow Taxi ini berhasil hampir mengungkap organisasi misterius mereka. Itulah mengapa tidak ada pilihan lain selain menyingkirkan pimpinan tersebut ketika sudah terpojok. Mengapa aku bisa berpikiran demikian? Karena di akhir episode 6 kemarin baru ditunjukkan tanda anggota organisasi misterius tersebut, yaitu cincin emas berlambang yang dipakai oleh Pak On. Sepertinya cincin tersebut bersimbol salib yang dililit ular ya kan. Dan ternyata cincin ini sudah muncul dari episode 1 dan 2, dimana ternyata Kwon Do-sik dan Kapten Polisi Kim Hyung-sup juga mengenakan cincin tersebut. Sedangkan di episode 6 Kim Pil-sung juga ikut memakai cincin itu di tangannya saat menjadi gelandangan. Dilihat dari kejahatan-kejahatan mereka semua, bisa dibilang tipe kejahatan mereka ini berada di level yang berbeda, atau lebih mudahnya lebih terorganisir dan berskala internasional. Mengapa demikian? Karena untuk Kwon Do-sik, Interpol bahkan sudah mengeluarkan red notice untuk dia. Buat yang belum tahu makna red notice ini, red notice adalah surat permintaan negara yang merupakan anggota Interpol kepada seluruh penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari atau menahan sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan serupa. Berarti bisa dibilang
Pondusik adalah buronan seluruh dunia. Dari sini aku berpikiran sepertinya organisasi ini adalah sindikat organisasi kriminal besar yang masih misterius. Sejauh ini yang aku tahu anggota sindikat ini adalah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dalam skala besar dan terorganisir. Nah, untuk posisi On Ha-jun sendiri sepertinya bukanlah pemimpin utama dari organisasi tersebut. Kemungkinan dia hanyalah orang yang dipercaya atau perwakilan, karena saat menemui Kim Pil-sung, di situ Pil-sung mengatakan kepada On Ha-jun kalau dia akan menjelaskan sendiri kepadanya. Berarti ada orang lain lagi di atas On Ha-jun kan? Tapi ada kemungkinan lain juga sih, bisa saja On Ha-jun sendirilah pemimpinnya kalau seandainya semua anggota organisasi ini tidak pernah bertemu pemimpin aslinya dan hanya berkomunikasi secara tidak langsung aja. Gimana nih menurut kalian tentang teori ini? Kalau ada teori lain, kalian bisa komen di bawah ya guys. Untuk permasalahan On Ha-jun ini akan menjadi karakter yang baik atau tidak sebenarnya masih belum bisa dipastikan. Bisa jadi dia memang akan pure jadi villain, tapi masih ada kemungkinan juga dia bisa berpindah posisi memihak Rainbow Taxi. Jadi ada beberapa petunjuk nih tentang hal ini. Yang pertama adalah adegan opening, di mana ada adegan di dalam taksi saat Kim Do-ki melihat spion terlihat siluet On Ha-jun tersenyum sinis dengan latar warna lampu yang berbeda antara Kim Do-ki dan On Ha-jun. Dari perbedaan kontras warna pencahayaan ini bisa menandakan peran karakter yang saling berlawanan. Jadi bisa jadi dia ini murni akan menjadi villain di season 2. Namun ada petunjuk tersembunyi lagi nih tentang karakter On Ha-jun, yaitu poster drama Taxi Driver season 2. Poster untuk season 2 ini bertemakan cover kaset tape jadul, di mana terlihat ada On Ha-jun dan orang-orang Rainbow Taxi berdiri berdampingan bersama mobil taksi mewah. Namun ada sekat yang memisahkan On Ha-jun dengan para anggota Rainbow Taxi lainnya. Sebenarnya gambar poster ini sih hampir mirip dengan poster Taxi Driver season 1 ya, di mana posisi Jak Sakang disekat oleh sebuah pilar dari para anggota Rainbow Taxi lainnya. Tetapi kalau kalian ingat di akhir season 1, Jak Sakang akhirnya malah berpindah posisi jadi memihak Rainbow Taxi. Jadi dari sini aku pengen tahu nih, kalian semua ada di pihak yang mana? Kalian mendukung Pak On menjadi pihak yang baik atau menjadi villain? Komen di bawah ya guys. Sekarang kita bahas prediksi untuk episode 7 yang akan datang. Sepertinya di episode 7 seperti biasa nih akan ada kasus baru dong yang akan diterima oleh Rainbow Taxi. Kali ini kemungkinan besar tentang sekte ajaran sesat. Sebenarnya kasus ini emang lagi ramai dibahas di mana-mana, terutama di Korea, semenjak rilisnya film dokumenter tentang sekte ajaran sesat di Netflix. Dan ini benar-benar nyata terjadi. Seperti biasa, Taxi Driver kebanyakan kan mengangkat masalah-masalah yang nyata dan benar-benar terjadi. Kali ini, kemungkinan Rainbow Taxi akan menerima laporan dari seorang adik perempuan di mana kakaknya secara kebetulan terjerat dalam lingkaran sekte sesat tersebut. Dari yang udah aku baca-baca, emang sebuah sekte itu menerapkan cuci otak kepada para pengikutnya. Kemungkinan di sini cara yang digunakan untuk menggait para pengikutnya adalah dengan cara mengartikan ayat-ayat dalam kitab suci dengan dihubungkan dengan hal yang lain, namun menjadi lebih bisa dimengerti oleh pengikut-pengikutnya. Dengan kata lain, orang ini membodohi orang lain dengan dalil agama. Dan banyak sekali keuntungan yang mereka dapat dari para pengikutnya ini loh, dari uang, penghargaan, dan lain-lain. Ini parah sih, tapi pada kenyataannya permasalahan ini sering banget dan banyak banget terjadi di dunia. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, sepertinya Kim Do-ki akan menyamar dan berpura-pura menjadi seorang yang memiliki kemampuan ilahi atau mukjizat untuk menarik perhatian pemimpin sekte tersebut. Sedangkan untuk mencari tahu kondisi dari dalam sekte, Kim Do-ki lagi-lagi meminta bantuan Pak
Park untuk berpura-pura menjadi anggota sekte tersebut. Wah, bakalan seseru apa ya pemecahan kasus baru ini, dan apa mungkin akan ada pergerakan lanjutan lagi nih dari On Ha-jun dan organisasinya. Aku harap para anggota Random Taxi ini cepat menyadari hal ini ya guys. Setuju nggak? Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krong kapsatnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute.